Hari ini gue bakal ngebahas tentang gimana caranya bisa jadi pebisnis ekspor di usia muda dan membantu banyak orang berkontribusi buat Indonesia. Hari ini gue udah bawa Julio Bisa Ekspor. Kita tunggu gimana ilmu-ilmunya. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali. Iya, karena kita nggak tambah muda. Hari ini gue udah bawa banget Julio, Hamo Spesial. Ya. Gue udah kenal dari 2020 ya? 2020. Dan Julio ini adalah seorang, menurut gue ya, dari beberapa teman-teman gue yang gue kenal ya, influencer dan lain-lain. Menurut gue nih ya, Julio ini yang paling pebisnis tulen. Waduh. Serius yo? Lu kayak, kalau gue ngeliat pebisnis tuh yang kayak zaman dulu tuh. Apa-apa duit ya? Bukan, maksudnya kayak otak lu tuh tajam bener ngeliat peluang gitu loh. Ya kan? Nah mungkin nanti ini bakalan kita obrolin gimana sih lu cara ngeliat peluang, pola pikir lu. Nah sebelumnya, di topik kali ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya mulai bisnis, terutama nanti di ekspor, dan kenapa lu pengen memulai bisa ekspor tersebut dan bisa berkontribusi buat Indonesia. Nah sebelumnya, please follow dulu Julio, ada di sini gue kasih. Ya, nanti bapak editor saya, tolong ya. Mungkin boleh perkenalan dulu, Julio. Oke, jadi perkenalkan nama gue Julio. Kalau misalnya kalian yang nggak tahu, gue sih tukang ekspor. Jadi gue selalu membrandingkan diri gue adalah anak muda yang peduli dengan komoditas alam dan bagaimana kita bisa harus eksplor itu dan kita bisa jual ke luar negeri. Karena gue cukup khawatir aja sih dengan ekonomi Indonesia yang sekarang tuh apa-apa impor. Yang dimana tuh kayak ini mematikan usaha-usaha lokal kita yang sebenarnya tuh bagusnya luar biasa. Contoh lah, kemarin ada satu postingan Lambe Tura. Ada tampah yang di sini cuma 10.000, dijual di Amerika harganya $300. Jadi buat gue kayak yang kayak gitu-gitu sebenarnya bisa kita lihat ada sebuah peluang dan kita bisa ambil gitu loh. Bukan berarti kayak apa-apa harus impor, apa-apa harus beli dari luar, kagum sama produk luar, padahal produk-produk dalam negeri juga luar biasa bagus-bagus. Nah itu yang mau gue angkat. Komoditinya banyak banget Indonesia. Mic lo agak itu. Oh iya. Nah, gitu. Komoditinya banyak banget karena di Indonesia ini kalau boleh dibilang ya, gue selalu kagum dengan bagaimana Tuhan menciptakan negara ini. Betul. Negara ini tuh udah kayak buat gue ya, surga kecil yang ada di dunia. You name it, mau apapun ada di sini. Jadi sayang banget kalau misalnya kita nggak bisa gunakan dengan baik selama kita hidup di negara ini. Betul. Itulah fungsinya kenapa gue bilang kayak, yuk bisa yuk, gitu. Bener. Dan gue cerita sedikit, waktu gue tahu Julio itu di 2020 pertengahan dia bikin konten di TikTok tentang bisa ekspor. Ya kan? Gue mikirnya siapa nih orang ya kan? Kok masih muda ngomongin ekspor? Karena otak gue itu ngebayangin ekspor itu bisnis bapak-bapak. Betul, susah. Bisnis bapak-bapak, karena mikir lu LC itu Oppo. Kalau gue kan kuliah ekonomi, jadi gue ngerti lah LC itu apa. Terus habis itu kayak, ini gimana nanti ngomong bahasa Inggrisnya? Karena orang kita nggak gitu banyak juga yang bisa ngomong bahasa Inggris dengan proper gitu. Terus kalau anak muda, siapa yang mau percaya anak muda, ya kan? Nah, bisa nggak sih gitu kan? Betul. Nah pas Julio ngomong, kok masuk akal? Kan? Dan waktu itu dia bikin Zoom meeting gratis waktu itu. Gue DM lah, cuman belum dibalas tuh yang di Instagram tuh. Sampai akhirnya dia buka kelas, gue masuk batch 7 kalau nggak salah. Gue ikut kelas, dan ternyata memang pas gue ikut kelasnya dia yang bisa ekspor tuh kok sesimpel ini gitu loh. Dan ternyata banyak yang jadi ya. Banyak, jadi sekarang tuh kalau boleh dibilang ya kontribusi bisa ekspor untuk Indonesia juga sudah cukup banyak. Kalau gue perkirakan ya mungkin sekitar 600 miliar setiap bulan kontribusi komunitas kita untuk negara ini. Jadi awal mulanya gue berpikir bisa nggak ya, orang-orang ini bisa nggak ya, ngerti nggak sih caranya. Tapi ketika ada yang sukses dan berhasil, gue ngeliat bahwa oh ternyata yang bukan siapa-siapa aja bisa. Tergantung gimana lu bisa memahami konsep secara keseluruhan. Kayak contoh misalnya, ekspor susah nggak? Ya kalau kayak gitu gue bisa bilang naik sepeda juga susah. Betul. Naik motor juga susah, naik mobil juga susah. Once lu ngerti keseluruhan bagaimana dia bekerja, itu menjadi gampang. Yang penting kan harus dilakukan berulang-ulang. Naik motor juga yang kata teman-teman gue, kalau belum jatuh belum jago. Betul. Naik sepeda juga belum kakinya lecet, lututnya lecet, belum jago. Betul. Hal yang sama nggak cuma di ekspor, tapi di seluruh konsep kehidupan. Betul. Lu kerja
belum akan dibilang sebagai karyawan terbaik kalau lu belum pernah gagal. Betul. Jadi konsep kegagalan itu sebenarnya yang harus diterima oleh setiap orang. Betul. Jangan takut. Betul. Mau diekspor kah, mau di bisnis apapun kah, semuanya sama. Bikin konten aja kalau lu belum kena haters susah tuh jadi konten kreator. Gua Lu kena ngerasa haters juga gue takut sebenarnya. Cuman akhirnya gue berpikir ya namanya hidup ya. Jadi selalu ada yang pro, selalu ada yang kontra. Tergantung bagaimana kita bisa ngelihat hal yang positif aja sih. Sama kayak kalau lu dicubit lah. Waktu pertama kali pas kecil lu dicubit nangis. Tapi lama-lama kalau lu udah Biasa dicubit, aja. lu cubit balik. Biasa Oke. aja. Nah, Yo, boleh cerita sedikit nggak, Yo? Lu itu mulai berbisnis itu gimana sih ceritanya dan apakah lu lahir dari keluarga kaya, Yo? Karena banyakan orang mikir, oh dia bisnis karena bapaknya, gitu. Monggo ya ceritain. Jadi sebenarnya sih kalau gue dibilang kita lahir itu dari keluarga yang pas-pasan. Tapi makin gue beranjak dewasa, SD, bukannya keluarga makin naik, keluarga makin turun gitu. Bentar ya, pas-pasan itu lu lahir udah ada mobil? Nggak ada. Lahir nggak ada mobil, motor doang berarti? Motor satu, Motor bebek? Supra X. Rumah ngontrak? Rumah ada, cuma kecil, 5x5. Oke, itu ya. Jadi Di gang. banyak orang bilang, ya pas lah, ya Iya. sederhana lah, tapi nggak tahu. Nah, jadi nggak punya mobil, motor cuma Supra X, terus rumah di gang 5x5. Jadi sampai hari ini pun rumah itu masih ditinggali. Oke. Gitu, meskipun gue udah beli rumah, tapi rumah itu tetap ditinggali. Jadi lahir dari keluarga yang biasa aja, pas bertumbuh dewasa bukan keluarga makin oke, malah ekonomi keluarga makin turun. Oke. Di situ gue mulai berpikir kayak, wah gimana ya kalau gue bukan orang yang peduli dengan keluarga, mungkin gue udah kabur dari kenyataan. Mungkin gue akan peduli dengan diri gue sendiri dan lain sebagainya. Tapi gue berpikir kayak, orang tua gue butuh gue nih. Apapun yang bisa gue kerjakan, gue kerjakan. Dari SD, SMP gue tuh udah mulai cari uang. Dari jualan kartu Yu-Gi-Oh, jualan tajos, terus udah gitu gue jadi calo bikin baju basket, sepatu basket, sampai akhirnya SMA gue ikut MLM. Jadi MLM ini sebenarnya kan nggak bisa karena gue nggak punya KTP. Tapi ya udah, gue suruh temen gue masukin karena gue butuh uangnya. Jadi setiap hari gue tuh nggak bawa buku pelajaran, gue tuh bawa buku MLM dan obat. Oke. Jadi setiap pulang sekolah, gue langsung ke kantor MLM-nya, and then after that sorenya gue door to door. Itu bagaimana gue bisa dapetin uang supaya gue biar bisa bayar uang sekolah. Sampai gue SMA 3, lulus, terus gue kuliah. Jadi kalau boleh dibilang, gue survival banget sih. Oke. Nah, apa yang ada di otak lo sehingga lo beda daripada orang lain yang hanya meratapi nasib, Yo? Apa itu? Coba lo inget-inget, Yo. Karena yang paling penting itu pola pikir. Banyak loh yang kondisinya lebih parah dari lo kan? Banyak. Tapi akhirnya dia kayak, ya udahlah gue begini, akhirnya markir doang. Padahal dia punya Bener, gini, kalau emang cita-cita lo mau markir, oke. Tapi kalau lo cita-citanya mau lebih dari yang markir, ya lo Benar. harus kejar. Tapi banyak yang menutup mimpinya gitu. Jadi gue tuh mikir selalu punya, jadi gini, konsep berpikir gue dari dulu sampai hari ini gini. Ibarat kata gue lagi di sebuah jembatan gantung gitu misalnya. Kalau gue mundur, gue pasti kalah. 100% gue pasti kalah. Gue akan jadi orang susah, gue nggak kemana-mana, gue cuma jadi beban keluarga, beban negara, dan gue akan jadi orang yang paling toksik di dunia. Semua orang akan gue negatifin. Betul. Akhirnya gue bakar itu, gue nggak mau balik. Intinya gue tidak boleh nyerah, dan gue tidak boleh kalah dengan hidup ini. Pilihan gue berarti gue bakar jembatannya dan gue maju. Maju ini sebenarnya kan juga abu-abu ya. Ya. Who knows the future? Nggak ada yang tahu kan masa depan seperti apa. Pilihannya kan dua. Gagal, sukses. Atau kalah atau menang. Tapi di dalam hidup gue, ketika gue punya iman, gue tahu gue pasti menang. Jadi meskipun kalah sekalipun, this is not the end. Dulu gue pernah ditipu, gue sampai rugi 1 miliar. Waktu gue umur sekitar 20-an tahun. 21 lah. Stres, semua dijual. Tapi akhirnya gue berpikir kayak, namanya hidup ya, bukannya ini yang seru. Bukannya yang seru adalah ketika lu gagal, lu meratapi, and then 1 hari 2 hari lu bangkit lagi, lu berjuang lagi. Bukannya itu yang seru. Jadi di otak gue adalah, kalau gagal, that's not the end. Menang. Hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang menang, hidup yang bisa berkatin orang lain, itulah hidup yang gue mau. Oke. Jadi ketika gue udah reach itu semua, I know. Itu baru selesai. Gitu. Ya bahkan sampai hari ini pun gue bilang gue belum selesai, karena masih banyak tanggung jawab yang harus gue kerjakan untuk nolong orang lebih banyak lagi, untuk berbagi lebih banyak lagi, untuk bisa bawa keluarga lebih bahagia lagi. Itu adalah tujuan gue sih. Oke.
Berarti bukan berarti lu tidak pernah stres ya? Stres. Even sekarang duit lu udah banyak lah kasarnya. Stres juga. Makin stres ya? Makin stres. Tapi bukan berarti lu depresi dan stop berusaha gitu ya? Gue nggak boleh berhenti sih. Karena kalau kita naik sepeda, lu berhenti ngayuh pasti jatuh. Buat lu bisa tetap seimbang adalah meskipun pelan ya, tapi ngayuh aja. Jadi meskipun saat ini gue stres dan kadang-kadang gue juga lost, gue harus ngapain, nggak apa-apa. Jalan aja. Sampai gue berpikir esensi hidup tuh ternyata adalah ketidaktahuan. Betul. Lu nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Tapi bukannya itu yang seru. Terus dihadapi lagi, berjuang lagi, gagal lagi, naik lagi, maju lagi. Itu kan yang seru. Betul. Jadi menurut gue teman-teman tuh harus punya pemikiran seperti itu supaya hidupnya tuh maju. Meskipun pelan, that's okay, nggak apa-apa. Karena kan kita nggak kompetisi sama orang lain. Betul. Santai aja. Oke, nah ini ngomongin tentang kompetisi nih, lu pernah banding-bandingin diri sama orang lain nggak sih? Dulu gue pernah, jadi waktu umur 16 tahun kan gue main ice skating ya. Ice skating meskipun hari itu gue punya uang terbatas, tapi gue pengen punya satu lingkungan yang kayaknya mereka adalah orang-orang yang oke gitu loh. Akhirnya gue main ice skating dan teman-teman gue di sana adalah orang-orang kaya. Sweet Seventeen dikasih mobil, kuliahnya di Amerika, dan gue berpikir kayak anjrit gue begini banget ya hidup ya. Naik motor Supra X, motor bokap, mereka pulang sama supir. Kadang gue ngiri sih, tapi long the way berjalan 2 tahun, 3 tahun, dan di umur 20, gue bersyukur ternyata. Ketika mereka dihadapin sebuah masalah, mereka kabur. That's it, itu poin penting. Iya, mereka kabur karena mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Pas gue dihadapin masalah, gue nggak bisa kabur. Mau nggak mau gue harus maju. Tidak ada pilihan kabur. Bahkan untuk pilihan kabur aja gue nggak bisa. Dan gue harus hadapin, dan ternyata gue cukup kuat untuk menghadapi itu. Jadi, buat gue sekarang kalau teman-teman lagi susah hidupnya, kan harus bangga loh, itu privilege loh. Karena nggak semua orang bisa susah. Betul. Betul. Nggak semua orang bisa susah. Dan nggak semua orang bisa ngadepin sebuah masalah. Betul. Gue merinding nih, karena itu terjadi juga sama gue. Iya. Privilege sebenarnya itu bukan berarti lu gampang dapat modal dari orang tua. Bukan. Tapi pada saat lu punya orang tua, atau lu dalam kondisi yang dimana lu tiap hari harus problem solving. Betul. Tiap hari. Karena gue banyak juga ketemu sama teman-teman gue yang dulunya tajir. Jadi, gue cerita dikit. Gue lahir lebih beruntung dari Julio. Bokap gue lahir udah dari mobil kantor pinjaman. Jadi bokap gue tuh karyawan, bukan pengusaha. Nyokap gue dosen. Tapi bokap gue kan Chinese. Gue kan setengah-setengah ya, sudah Chinese ya. Bokap gue ini dia pakai pemahaman Chinese zaman dulu. Jadi nggak mau manjain anak. Nah, maka dari itu dari gue kecil yang dikasih itu basic necessity gue doang. Basic needs gue doang. Pada saat ada masalah, gue ketahuan ngerokok, ketahuan cabut, gini-gini, dia nggak datang sekolah. Dia nyuruh gue nyelesain masalahnya sendiri. Nah, menurut gue itu pada saat waktu itu sakit kan ya? Sakit, kok nggak peduli ya? Iya, tapi itulah sebenarnya privilege yang lu akan rasakan pas udah tua. Betul. Kita belum tua sih, tapi muda lah. kita akhirnya sadar bahwa ternyata kita punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Betul. Jadi pada saat lu ketemu masalah kayak, udah biasa. Oke, gue nggak tahu nih masalah ini caranya gimana, tapi gue yakin bakal selesai. Betul. Sementara yang orang-orang lain pada takut. Jadi sebenarnya yang takut untuk menghadapi sebuah masalah bukan orang-orang susah loh. Orang-orang kaya pun takut menghadapi masalah. Dan ujung-ujungnya adalah ketika mereka diberikan sebuah warisan, mungkin bisnis keluarga atau harta dan lain sebagainya, hancur. Yang susah malah di situ, karena lebih banyak jebakan Batman-nya. Ketika keluarganya, orang tuanya bilang, semuanya yang terbaik buat anak gua. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ternyata ujung-ujungnya adalah itu jebakan yang bikin semuanya jadi hancur. Betul. Jadi kalau teman-teman sekarang yang lagi struggling, lagi survive dalam banyak hal, buat gue ya, enjoy aja. Karena itu adalah sebuah privilege yang kalian bisa dapat, di mana belajar tentang kehidupan one day ketika Tuhan angkat kalian pada momen dan tempatnya. Kalian tuh nggak kaget dan nggak rusuh. Karena banyak orang kayak, wah dapat uang, wah harus begini, OKB ya? OKB lah. Enggak lah. Jadi menurut gue sekarang, meskipun saat ini Tuhan berikan berkat dan rezeki yang cukup buat gue sekalipun ya gue nggak kemana-mana, gue tetap gini-gini aja. Lu makan masih warteg ya? Makan warteg is the best. Kita harus kasih lihat dulu dong, nih kita pakai sendal jepit. Sendal jepit is the best. Betul, sendal jepit is the best. Bahwa gue bilang kayak, mungkin dengan cara penampilan gue seperti ini supaya gue tetap ingat bahwa gue berasal dari bukan siapa-siapa. Kalau ketemu menteri, gue tetap berpakaian dengan rapi. Tapi ketika gue lagi santai, gue akan melakukannya sesuai dengan gue yang saat dulu gitu loh. Betul. Gue sadar gue tuh dari tempat sampah gue sadar banget. Jadi kalau sekarang gue udah diangkat pun, gue tetap harus injak tanah sih.
Kalau di ternak uang kan kemarin udah cerita banyak tentang uang lah. Gue sekarang lebih pengen ini di mindset sih, Yo. Karena uang itu tergantung sama mindset lo. Kalau misalnya mindset lo salah aja, uang nggak datang gitu. Nah, kan lu udah tahu tuh mindset tuh dalam menjalani hidup itu problem solving dan pantang menyerah. Walaupun lu sakit, walaupun lu ketusuk diri, tetap jalan aja. Sedih sehari 2 hari, ngasok dulu warung kopi nggak masalah. Nggak masalah. Nah, pertanyaan gue adalah gini, memilih bidang lu itu gimana? Apa yang ada di kepala lu waktu lu memilih bidang ini? Oke. Jadi hari itu, jadi gini gitu. Jadi banyak banget anak-anak muda sekarang dengan adanya sosial media, internet, mereka jadi banyak pilihan. Betul. Menurut gua itu yang ngeri. Terlalu banyak. Saat gua, ketika gua nggak punya apa-apa, handphone aja gua juga susah untuk dapat yang punya sosial media dan lain sebagainya. Gua berpikir, udah nggak ada pilihan. Apapun yang di depan mata gua kerjakan sebaik mungkin. Jadi gue tidak ada pertimbangan, kayaknya dia sukses karena ini gue harus coba, dia sukses karena itu gue harus coba, enggak. Di gue tuh nggak ada. Jadi hari itu tetangga bokap bilang kayak, Mas mau jualan arang nggak ke tukang sate? Beli tempurungnya di pasar bareng saya jam 4 pagi. Kita bakar, kita jual ke tukang sate di Cirebon. Yes. Hajar dulu. Oke. Untungnya berapa? 600 perak. Oke. 600 perak. Oke. Dan gue berpikir, gue harus jadi yang terbaik. Gue harus jadi penjual arang yang terbaik. Arang yang gue kasih adalah arang yang terbaik meskipun untungnya 600 perak. Sampai akhirnya arang gue ini dikenal ke Bandar Jakarta Ancol, udah gitu di Rumah Kayu Ancol, Jimbaran Ancol. Gue kirim tuh, bulak-balik sendirian, ngangkut sendiri, keluarin sendiri. Supra X? Waktu itu udah nyicil Grand Max. Oh, Grand Max. Grand Max Buntung. Oh iya, oke sih. Grand Max Buntung punya bokap. Dia nyicil segala macam dan akhirnya gue bilang kayak, wah gue harus naik nih, gue harus naik level. Gue nggak boleh jadi penjual arang. Gue anak muda nih. Gue paham dengan teknologi, masa hidup gue gini-gini aja sih. Akhirnya gue cari tahu nih lewat internet, lewat Google, lewat YouTube. Oh ternyata bisa jadi briket, karkol yang jadi bahan bakarnya sisa. Ya di situ gue pitching tuh ke investor. Nah investor yang gue pitching itu satu-satunya adalah teman bokap. Jadi selama 6 bulan gue pitching ke dia doang, gue. Karena gue nggak punya teman atau relasi yang punya uang selain dia. Sampai akhirnya dia bilang gue invest di bulan ke-6. Bukan karena gue suka bisnisnya, karena lu datang mulu. Jadi mindset kayak gue bilangnya mindset uyek gitu loh. Iya. Jadi cacing ketemu tembok ya udah gue kesini cari lagi betul, gitu. Ya? Begitu. Jadi tidak ada pilihan. Sampai akhirnya dari situ baru gue tetap melakukan hal yang sama, yang terbaik aja di depan mata. Meskipun temen gue ada yang sukses karena ini, sukses karena itu, I don't care. Sepatu yang Tuhan kasih ke gue untuk gue lewat jalan ini ya gue harus lewat jalan itu. Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk memperhadapkan gue dengan beberapa kesempatan yang di dunia arang ya gue harus fokus di situ. Ini poin penting sih. Karena banyak loh orang yang dikasih kesempatan sama Tuhan. Lu percaya nggak bahwa opportunity itu sebenarnya kita dikasih terus? Betul. Ya kan? Tapi entah dua, kita nggak mau ambil atau kitanya meleng. Betul. Nggak mau ambil. Gue ngeliatnya banyak kan anak muda gini yo. Dikasih opportunity di depan mata bisa dikerjain. Tapi karena dia ngeliat ada yang, wah udah enak ya hidupnya, dia milihnya ke sana. Betul. Nah, untungnya yang Julio lihat itu adalah di depan matanya udah ada opportunity, gue udah nggak pusing, gue hajar. Betul. Dan ini yang gue lakukan, gue. Jadi kemarin lah ya, di 2021 ini kan hype-nya cryptocurrency. Jadi ketika cryptocurrency sekalipun, dengan mindset dan mental gue yang kuat sekali tentang apa yang gue kerjakan, itu aja goyang. Masih goyang ya? Itu aja masih goyang. Lo tau nggak apa yang gue lakukan? Gue remind diri gue dengan gue ngomong di sosial media bahwa kita tuh harus fokus. Ceritanya netizen atau viewer gue ngelihatnya gue ngomong buat mereka, salah. Gue ngomong buat diri gue sendiri. Fokus. Sebenarnya gue tuh ngomong ke diri gue, fokus Julio, fokus. Dan ketika gue fokus, gue jujur ya, gue tuh lewatin banyak jebakan-jebakan itu. Yang harusnya mungkin gue ikutan rugi, gue nggak rugi. Temen gue untung ya mungkin itu rezekinya. Jadi gue lebih fokus tentang apa yang gue kerjakan aja hari ini. Gak usah ikut-ikutan, karena kalau ikut-ikutan, jujur ya, buang waktu dan buang umur. Betul. Temen gue ya, banyak ikut-ikutan main ke kripto segala macam, mereka lupa tentang skill yang mereka dapat dari perjalanan hidup mereka sebelumnya. Yang jagonya jualan, yang jagonya bisnis, malah ikut-ikutan masuk ke sana. Ujung-ujungnya stres. Betul. Kecuali kalau lu kayak Indra Kents, emang dia ranahnya di situ. Memang dari dulu Indra fokus di situ. Dia trader. Tidak salah. Itu bagus gitu. Itu bagus. Momentumnya lagi oke. Dan apapun yang dikerjakan menurut gue sampah aja bisa jadi emas kok. Tergantung bagaimana kita nyetirnya aja. Jadi bukan berarti satu bidang akan lebih baik dari bidang yang lain. Salah besar. Pemikiran seperti itu salah besar.
gitu. Jadi kayak mau jadi content creator, wah nggak lebih baik dibanding main crypto, main Bitcoin, salah besar. Salah besar. Jangan salah, gue konten kreator nih. Gue belum gede-gede banget kayak Jerome dan lain-lain ya. Itu kita tuh selalu dikasih opportunity loh. Maksudnya kayak gini, ada yang ngajakin, Good, kita jualan saffron yuk. Kita jualan baju yuk, jualan ini. Tapi itu harus ditolak. Betul. Gue fokusnya ke konten akademi dulu, ya fokus dulu sini apa jadi yang terbaik. Iya, betul. Jadi yang terbaik. Karena kalau nggak jadi yang terbaik, orang nggak akan pernah ingat siapa kita sih. Betul. Gitu. Jadi meskipun YouTuber sekarang banyak, ya mereka jadi terbaik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Betul. Just No Limit jadi yang terbaik ketika dia main bicara game mobile. Jerome jadi yang terbaik ketika dia bicara konten matematika. Meskipun maksudnya kayak influencer sekalipun, mereka jadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Dan buat gua dengan perjalanan hidup yang panjang, Tuhan kasih kesempatan gua untuk masuk dunia ekspor, gua harus jadi yang terbaik di dunia ekspor Indonesia untuk berkontribusi buat negara ini. Betul. Sekarang ngomongin networking. Banyak orang loh, networking sama mentor lah. Banyak orang menyalahkan gue lahir di tempat yang dimana pergaulan gue nggak bagus, semuanya toksik. Dan ditambah lagi gue nggak punya mentor, akhirnya gue nggak berbisnis, hidup gue gini-gini aja. Nah, boleh lo ceritain nggak? Karena kan lo dari keluarga miskin, ya kan? Jembatan 2 atau jembatan 5 kan mayoritas ya orang-orangnya ya mirip-mirip kayak gitu-gitulah. Kan? Ya kan? Terus habis itu, lo kan lahir di ibarat kata yang lo bilang, lo lahir dari tempat sampah, kasarnya kayak gitu kan? Pasti lingkungan lo juga nggak semuanya bagus juga. Betul. Gitu loh. Gimana cara lo untuk lo bisa dapetin network yang memang bagus? Gitu loh. Karena banyak yang nyalahin network nggak dan mentor nggak ada. Gitu loh. Nah, kalau orang udah bisa berpikir seperti itu, artinya memang mereka nggak ready untuk terbang. Mereka nggak ready untuk sukses. Karena mereka selalu beralasan kepada dirinya bahwa gue nggak punya ini, gue nggak punya itu. Hari itu juga gue nggak punya apa-apa. Cuman yang bisa gue lakukan adalah gue ngelihat sekeliling dan gue ngelihat kayak, ternyata temen gue yang ini punya relasi yang ini. Karena ada satu quote bilang, lu bisa ketemu presiden sekalipun lewat 6 teman terdekat lu. Mungkin si 6 teman ini punya teman yang lain, dan lain sebagainya. Nah, yang gue pahami adalah mereka cuma mau ketemu, orang-orang besar ini cuma mau ketemu sama orang-orang yang selevel dengan mereka. Selevel dengan mereka itu bukan berarti pakaiannya, bajunya, jamnya, bukan. Tapi cara pikirnya. Yes, betul. Karena macan hanya bisa ketemu dengan macan, ayam cuma bisa ketemu dengan ayam. Kalau lu ayam dan lu masuk ke kandang macan yang notabene orang-orang hebat, sorry to say, lu nggak dianggap dan lu akan dimakan habis sama mereka. Lu harus jadi seperti macan, yang dimana cara pikir lu, negosiasi lu, obrolan lu, pemikiran lu sama dengan mereka. Itu dulu yang harus dipunya. Makanya setiap pagi, meskipun gue nggak punya network, gue baca berita, gue. Karena mungkin aja orang yang gue temui, mentor yang gue temui, suka golf. Betul. Meskipun gue nggak bisa main golf, tapi gue tahu Tiger Woods is one of the best. Gue tahu cara mainnya dan lain sebagainya. Suka mobil, gue harus belajar tentang mobil. Sekarang ada YouTube, ada internet dan lain sebagainya, bisa belajar dari sana. Dan selanjutnya, dulu zaman gue kan nggak bisa kayak belajar dari internet dan lain sebagainya. Gue itu lihat ada orang yang sukses sedikit, gue belajar dari dia. Karena pasti ada ilmunya kan. Sampai ada satu titik nyokap gue bilang, dulu mami punya teman, sekarang dia yang punya Sriwijaya Air. Lu tau nggak gue? Apa yang gue lakukan? Gue ke kantornya, tanpa basa-basi, setiap hari Jumat gue bawain makanan yang nyokap gue masak. Udah gitu gue kasih ke resepsionis, terus gue tulis surat, Om semoga hari ini baik ya, dan lain sebagainya. Lu tau nggak, gue lakukan itu hampir setiap minggu selama 6 bulan. Sampai dia ngechat gue, namanya Pak Chandrali. Dia ngechat, apa yang kamu mau? Terus gue bilang, aku mau belajar. Jadi supir atau jadi tukang semir sepatu pun aku rela. Gue sampai ngomong gitu loh, gue. Terus dia bilang, nggak usah. Mau apa? Gue nanya, berapa sih harganya yang Om bayar untuk jadi sukses? Nah ini, menurut gue ya, pertanyaan pertama, itu menentukan siapa lo di mata mereka. Kalau ditanya, Bang Ogut, cara jadi sukses, tipsnya apa sih? Gue sih nggak mau nanya kayak gitu ya. Dan gue juga bingung jawabnya apa. Karena gitu tipsnya banyak. Iya. Tapi gue selalu nanya ke mereka, berapa harganya yang lu udah bayar sampai ke titik ini? Yang mereka ceritakan bukan tips, gue, hidup. Yes, betul. Ketika diceritain hidupnya, gue bilang kayak, wow, amazing. Dan di situ gue bisa belajar. Jadi mentor itu sebenarnya bukan sesuatu yang lu harus personal touch setiap hari ngobrol apa-apa sama mereka. Ya kadang-kadang nggak semua orang punya privilege, dan gue tidak punya itu. Even mentor pun menurut gue bukan berarti harus yang udah lebih sukses dari lu loh. Enggak, siapapun. Banyak lu bisa belajar loh dari orang yang mungkin uangnya nggak sebanyak lu bisa belajar. Pasti ada something yang lu nggak
tahu, tapi dia tahu. Betul. Nggak harus yang ketemu ngobrol, nggak harus. Gue bukan orang yang seperti itu dan gue tidak punya privilege untuk bisa ngobrol langsung ya dalam banyak hal waktu saat itu ya. Yang gue bisa lihat adalah, oh cerita hidupnya, gue baca buku si anak singkong punya Pak Khairul Tanjung, ya. gue nonton di YouTube tentang hidup story banyak orang dan lain sebagainya, sampai akhirnya ketika hidup gue naik, Tuhan kasih gue kesempatan untuk ketemu banyak orang. Baru di situ gue bisa, makanya orang bilang makin sukses ya karena ketika mereka sudah punya semuanya, opportunity-nya terbentuk, network-nya terbentuk, mereka bisa collab lebih banyak lagi. Tapi kan permulaan ini yang susah. Ya. Makanya buat gue teman-teman yang sekarang lagi berjuang tuh jangan nyerah. Betul. Ada satu momen ketika kalian udah dapat kuncinya, semua terbuka, di situ kalian baru bisa lebih growing lagi. Dan gue punya statement penting banget. Lu kalau misalnya nggak sukses, jangan nyalahin mentor. Atau jangan nyalahin network. Kenapa? Pada saat lu networking, lu nggak akan dianggap kalau lu networking tapi lu nggak punya karya. Betul. Ya? Gue bisa ketemu sama Julio, Timothy, Raymond, Indra Kens. Kenapa? Karena gue punya modal cuma sekali. Coba gue nggak punya modal cuma sekali. Datang-datang mau nongkrong doang gitu. Jadi kayak benalu. Bener nggak sih? Iya sih. Banyak kan orang tuh mikirnya, oh ya udah gue belum punya apa-apa, network biar dapetin opportunity. Akhirnya gue jadi kayak ngikut. Ya lu harus punya something dulu menurut gue. Baru lu bisa connect sama orang-orang tersebut. Karena makanya balik lagi, gue pun belajar ketika dari dua point of view ya. Ketika gue datang ke orang yang lebih sukses dari gue untuk gue belajar, gue harus dapat apa yang dia jadi interestnya dia. Yes. Dan di situ dia nyaman. That's why ketika misalnya ada orang-orang yang mau ketemu gue hari ini, kalau dia tidak dapetin interest gue, sorry itu gue juga nggak interest. Yes. Ini udah satu hukum alam yang mutlak. Makanya gue harus belajar banyak hal supaya gue bisa dapet interestnya dia. Nah, sering banget kita harus belajar bagaimana kita bisa dapet interest dia itu dalam waktu 5 menit sampai 10 menit pertama. Okay. Oh, gue tuh sukanya apa sih? Ya. Hal ini kan harus dipelajari tanpa diajarin. Kalian harus belajar sendiri. Gue harus belajar sendiri soal itu. Oh, ternyata dia sukanya ini. Oh, dia nggak suka ini. Udah yang gue bahas itu. Sampai akhirnya ada pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima yang akhirnya berlanjut jadi teman. Yes, betul. Jadi sahabat, kayak gitu-gitu. Nah, ini menarik nih. Gue mau nanya, kenapa gue ajakin ketemu mau dan kenapa gue mau ketemu sama lu? Penasaran ya? Oh, kenapa gue mau ketemu sama lu ya? Iya. Ibarat kata kan kita kan baru kenal setahun lah. Setahun ya. Ini gue ajakin nongkrong, ngopi, kita ngomongin hidup, ya kan? Mau. Kenapa lu mau ketemu? Pasti kan banyak yang mau ketemu sama lu, yo. Iya. Gini kenapa? sih. Gue selalu percaya everything is transaksional. Ya, gue juga percaya itu. Nggak ada yang namanya tulus. Yes. Sorry ya, nggak ada yang namanya tulus. Meskipun ada perusahaan nyumbang CSR katanya tulus, enggak lah. Transaksional kok. Yang dikasih uang, yang dia dapat kebahagiaan. Yang dia kasih sedekah, yang dia dapat adalah hati yang tenang. Itu pun transaksional. Jadi ketika gue mau ketemu sama orang dan lain sebagainya, dia mau belajar dari gue dan gue harus belajar dari dia. Itu pun transaksional. Oke. Jadi ketika gue mau ketemu sama lo, gue harus belajar tentang banyak hal, gue. Tentang bagaimana gue build branding, tentang gue build bagaimana konten yang baik, dan lain sebagainya. Itu kan adalah sebuah pembelajaran yang gue harus dapat. Oke. Mungkin di sisi lo juga ya dapat sesuatu gitu loh. Jadi balik lagi, kalau nggak balance, nggak imbang, sorry, pasti salah satu ada yang nggak mau ketemu. Betul. Dia harus imbang dulu gitu loh. Makanya macan cuma bisa temenan sama macan. Betul. Kalau gue nggak punya modal cuma sekali, belum tentu lo mau ketemu sama gue kan? Mungkin. Ya kan? Iya. Kemungkinan besar iya kan? Iya. Ya kan? Nah, itu sih. Nah, kalau gue ketemu Julio, gue penasaran pola pikir bisnisnya dia. Karena gue mau bikin bisnis juga, jadi kita transaction. Dan bukan berarti itu nggak tulus ya. Betul. Gue kayak, kita nanti gue ajakin main badminton, kita masih mau. Gitu, Main. kan? Jadi nggak melulu datang ketemu ngomongin duit, ngomongin project. Tapi enggak. udah cocok. Ya. Karena makanya ya, the greatest blessing yang gue bisa punya sampai hari ini ya, gue tuh. Ketika gue ketemu sama Pak Menteri, gue ketemu dengan pejabat-pejabat besar Indonesia, mereka tidak merendahkan gue. Ketika gue makan di warteg, maaf, orang-orang miskin sekalipun mereka nggak malu dekat gue. Itu adalah satu keberkahan yang luar biasa yang gue bisa punya sampai hari ini. Ketika gue datang ke pabrik, ketemu sama karyawan, mereka tidak malu. Ketika gue ketemu sama Pak Menteri, gue tetap bisa punya table manner yang baik untuk makan bareng mereka. Artinya apa? Artinya ketika gue punya paradigma atau konsep seperti itu, gue bisa jadi berkat dimanapun gue berada. Hari ini gue nggak punya sekalipun dan gue ketemu sama orang-orang miskin, gue tetap jadi berkat buat mereka. Gue naik ke atas, gue jadi berkat buat mereka. Makanya menurut gue kita tuh harus kayak gitu sih. Harus bisa jadi bunglon. Betul. Jadi ya, ketemu sama ayam, jadi ayam, jangan jadi macan. Nanti ayamnya pada kabur. Ketemu macan, jangan jadi kambing. Mati lo sama mereka. Pas masuk ke kandang macan, jadi macan. Masuk ke kandang ayam, jadi ayam.
supaya mereka nyaman dengan kita. Nah, kalau misalnya lu belum jadi macan, belajar jadi macan. Belajar jadi macan. Karena macan itu bukan bicara soal harus punya taring panjang, harus punya kulit belang-belang, bukan. Tapi konsep berpikirnya harus sama seperti mereka. Insting hunter. Insting hunter. Kita bilang. Bukan berarti kayak misalnya gue mau nongkrong sama Julio, harus pakai Rolex, Enggak. harus pakai LV. Enggak kok. Ya kan? Tapi orang pasti nilai cara berpikir. Bahkan gue sekarang kalau ketemu sama orang-orang hebat sekalipun nih, dulu gue berpikir gue harus punya sama seperti mereka. Tapi ketika gue datang dengan sebagaimana mestinya gue hari ini ya, mereka malah jauh lebih respect loh. Berarti gue nggak usah beli Rolex ya? Nggak usah. Nggak usah, sip. Nggak usah. Buat liburan aja ya? Buat liburan Soalnya kemarin aja. Julio nyaranin gue beli Rolex. Iya, Terus karena gue berpikir ya hari itu ketika gue mau ketemu sama yang lain-lain harus pakai yang sama. Ternyata pas gue nggak pakai, mereka bilang kayak, wow. Oh gitu ya? Iya malah, ternyata mereka lebih suka apa adanya sih. Maksudnya, ya yang kita apa adanya. Karena basically gue nggak suka luxury brand. Iya, sama gue juga sih. Jadi bukan berarti barang apa yang lu punya, lu bukan berarti mau ketemu Indra harus punya Ferrari, bukan ya. Tapi lu harus punya pola pikir yang sama, Betul. selevel dengan Kalau dia. enggak, ketika mereka udah ngobrol, mereka rasa nggak nyambung, apa yang mau dilanjutin? Lu nggak bakal diajak lagi besok. Nggak ada besok lagi. Gue bingung ngajak ngobrol apa nggak nyambung kayak gitu loh. Betul. Nah, cara untuk memperbagus mindset adalah dengan belajar. Belajar. Dan belajar bisa dari mana aja, nggak Betul. harus dari kampus, nggak harus dari buku pun, lu lihat dari YouTube. Betul, setuju. Sama ini sih, kalau pola pikir lu biar keasah juga pengalaman hidup sih, yo. Betul. Jadi lu harus berani untuk ambil resiko biar lu dapetin pengalaman hidup sehingga mindset itu bakal keasah terus. Dan makanya yang gue selalu suka buku tentang biografi. Gue jujur ya, kalau gue sendiri gue lebih suka biografi karena gue bisa belajar dari banyak sisi, dari banyak point of view, dari banyak hal. Beda cerita kalau buku misalnya marketing gitu ya, iya marketing ya begitu. Tapi ketika gue lihat ada biografi orang dan dia sukses, bagaimana dia jualan, ternyata itu lebih menarik. Makanya gue kalau di YouTube, gue suka dengerin podcast orang tentang bagaimana dia survive, bagaimana dia maju. Itu yang menurut gue sih lebih mahal ya. Betul banget. Nah, buat teman-teman yang mau belajar gimana cara ekspor, bisa join ke bisaekspor.com. Bisaekspor.com. Bisa ekspor, X-nya nggak pakai X ya, KS. KS. Bisa eksport.com dan follow Julio. Ini udah kelamaan nih. Mungkin ada pesan-pesan terakhir deh tentang mindset yuk. Gue pengen nih. Jadi sebenarnya balik lagi fokus on little things. Nggak usah ngimpi punya Ferrari dulu kalau di depan mata ranjang masih berantakan. Ya, betul. Orang bilang nggak ada korelasinya. Ada. Gue bersihin ranjang tiap pagi yuk. Ada. Orang bilang kayak nggak nyambung punya Ferrari, bisnis sukses sama beresin ranjang. Ada. Kalau yang di depan mata kalian nggak bisa kerjain, yang kecil nggak bisa kalian kerjain, sorry to say, yang besar pun kalian nggak akan bisa kerjain. Jadi anak-anak muda daripada mimpinya terlalu besar, that's okay, nggak apa-apa. Tapi hanya bermimpi yang besar, pengen punya ini, punya itu, mendingan di depan mata apa yang berantakan, beresin. Sampai kalian jadi expert di situ dan baru Tuhan akan buka banyak tingkap-tingkap langit buat kalian bisa maju. Paling gitu. Dan sama kalau misalnya ada opportunity datang ke depan mata, jangan pesimis. Jangan pesimis, Hajar. maju aja, jalan aja. Nggak pernah tahu kok hidup larinya kemana. Selama lu belum punya hal yang lu fokusin, hajar dulu. Kalau kayak Julio, kayak gue udah fokus di konten, Julio bisa ekspor. Coba aja. Pasti ada yang harus kita tolak, tapi kalau lu mulai dari nol tanpa apa-apa, Di depan hajar. mata mah kerjain sebaik mungkin. Sampai akhirnya nanti ketahuan sendiri kliknya di mana kok. Oke. So, thank you banyak yuk. Udah. Terima kasih. Hampir. Dan see you in the next episode of Pemilih Cuma Sekali. Komen siapa yang mau gue undang lagi sebelum gue balik ke Balikpapan. Dan sampai jumpa. Bye-bye.